Hello friend, ketemu lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas tentang thrifting di Pasar Senen. Beberapa waktu lalu saya itu pergi ke Pasar Senen. Saya melihat banyak review-review di YouTube. Kalau di Senen itu ada sebuah lokasi di mana kalian bisa membeli barang-barang, maksud saya baju second hand ya, atau dibilang pre-love, mereka bilang pre-love. Dan kebanyakan thrifting di Pasar Senen itu penjual barang second hand itu, baju second hand itu adalah importnya dari beberapa negara di Asia, seperti di Korea, Jepang, dan kemungkinan juga berasal dari daerah ASEAN. Di Pasar Senen itu lokasinya, tempat thrifting mereka ini lokasi di lantai 3 kalau nggak salah ya, di blok C kalau nggak salah. Di sana itu satu lantai 3 itu adalah penjual baju second hand, dan kebanyakan mereka menjualnya itu dengan harga yang paling rendah adalah 10.000, ada juga 20.000, ada juga yang 35.000, dan ada juga yang kalian bisa nawar, bisa 100.000 dapat 3, dan itu kebanyakan yang bagus-bagus ya, yang biasanya mereka ada seperti jean atau yang lebih bagus lah, seperti blouse atau blazer. Tapi kalau blazer kayaknya nggak mungkin lah dapat 100.000 dapat 3, itu kayaknya nggak mungkin. Kebanyakan mereka yang harga segitu tuh 3 itu kebanyakan dress ya. Nah, yang untuk harga 10.000 itu kebanyakan blouse. Yang 20.000 itu blouse yang lebih bagus daripada yang 10.000. Dan kebanyakan juga bermerek ya. Yang 35 juga sama. Ada juga yang 35 itu kemungkinan dress, juga ada yang 35, dan juga ada kemeja panel, itu juga ada yang harga 35. Tapi yang untuk harga 20.000 atau 10.000 itu kebanyakan blouse, seperti atasan aja ya, kaos gitu juga mungkin ya, adalah yang 10.000. Nah, kebanyakan di lantai 3 itu saya lihat mereka menjual memang kebanyakan baju ya, baju second hand, terdiri atas jean ya, jean, kemeja untuk kerja, blazer, terus jaket kulit juga ada di situ. Maksud saya outwearnya juga ada, seperti jaket puffer, jaket untuk winter, yang dimana memang kebanyakan baju import, baju second hand ini memang kebanyakan memang dari negara yang punya 4 musim. Dan kita bisa lihat ya, begitu saya mencoba untuk melihat cover atau baju jaket crew-neck atau hoodie, itu udah kerasa panas sekali ya untuk di Indonesia. Tapi mereka juga ada yang berminat, orang Indonesia juga ada, orang Jakarta ya terutama, banyak juga yang berminat untuk membeli hoodie, sweater atau crew-neck itu, atau juga jaket itu untuk dipakai biasanya untuk traveling ke negara yang punya musim dingin. Lalu saya juga dapatkan ada penjual di sana juga yang menjual sepatu
second hand juga. Saya belum ketemukan di pasar Senen adalah yang menjual tas. Kemungkinan saya skip ya, mungkin saya tidak melihatnya ya. Saya yang kurang berkeliling, karena saya selain itu karena di dalam lantai 3 itu memang seluruhnya menjual barang, menjual baju ya, maksud saya menjual baju yang saya pikir saya lost di situ, karena satu dengan satu lain itu menjualnya sama gitu loh. Jadi saya bingung, kok tidak ada variasi seperti tas, ada yang jual tas, ada yang jual sepatu bekas gitu ya. Di situ kebanyakan semua sama. Jadi kalau salah satu yang sebelah depan jual jual blouse, itu juga sebelahnya juga menjual blouse dengan harga yang dibanderol segitu. Jadi saya satu lokasinya itu sama, jualnya sama juga gitu loh. Tapi ternyata ada juga yang jual sepatu, di situ juga ada. Kemudian selain jual sepatu, saya juga menemukan ada yang jual bal-balan ya. Bal-balan saat yang dibanderol mungkin saya nggak tanya sih, kemungkinan lebih dari 2 jutaan satu balnya itu di situ. Kemudian juga saya menemukan toko satu ya yang menjual topi, topi yang ya banyak macam topi di situ, seperti topi ya memang juga topi bekas ya. Dan lagi yang saya bisa katakan, akses untuk ke pasar Senen kalian bisa akses ya dengan sangat gampang, karena di situ juga ada stasiun busway-nya, dan nanti akan ada stasiun LRT-nya yang akan datang. Dan juga di situ juga ada stasiun kereta api KRL di sebelahnya ya. Dan di sebelahnya lagi juga ada tempat terminal bisnya ya, kayak Mikrola juga ada di situ, bis Mayasari yang dulu juga ada, juga masih ada. Kemudian untuk yang tidak mau memakai angkutan publik ya, umum ya, bisa naik mobil pribadi atau motor, dan bisa diparkir di atasnya gedung itu, di lantai atas ya. Kemudian kalian turun dari situ, terus kemudian satu tingkatnya itu juga kalian kalau lapar setelah thrifting, kalian juga bisa makan di daerah situ di atas juga ya, atau di tempat lain. Itu banyak sekali penjual makanan di situ juga. Saya kira thrifting di pasar Senen itu enak juga, bisa kalian lah ini puas di situ ya, sampai dari mungkin dibukanya sampai selesainya jam 5 sore itu sudah ditutup. Jika kalian ketinggalan atau masih kurang puas untuk thrifting di situ lagi, nanti abang-abangnya itu atau penjual itu juga ada yang melakukannya saat tutup, mereka melakukannya di luar, dan kebanyakan itu dilakukan sampai malam hari kalau nggak salah ya. Apalagi yang saya bisa review di situ, di sebelahnya itu ada blok B ya, kalau nggak salah blok B atau blok apa ya, kalau nggak salah blok B nya yang sebelahnya ini, sebelah dari gedung itu ada juga second hand juga baju. Di bawah itu ada dua penjualnya di situ juga ada. Dia juga lebih sama kurang lebih, dan tapi dia lebih bagus ya, kalau nggak salah barang-barang itu lebih bagus daripada yang di sana. Kalau di lantai 3 blok
C itu ya, itu dia ada yang sampai harga terendahnya 10.000. Kalau yang di sebelahnya lagi itu, yang di bawah itu paling rendahnya 35.000. Oke, kemudian yang saya akan review adalah merek-mereknya ya. Brand apa yang bisa kalian dapat di thrifting Pasar Senen itu. Yang saya lihat dengan harga 10.000, saya waktu itu menemukan blouse yang bermerek cuma satu yang saya kenal, yaitu brand Anna Klein. Kemudian brand yang kedua adalah kurang ya, tapi saya mungkin mengira itu brandnya itu Gap. Kalau nggak Gap, Old Navy, yang harga dengan dibrandol dengan 10.000 itu ya. Kemudian kalau yang lainnya dress, saya nemuin Zara. Kemudian ada brand juga Uniqlo ya. H&M juga ada ya, itu juga brand yang bisa kalian dapatkan di situ. Bedanya dengan di Amerika, kalau di brand Amerika, brandnya itu banyak beragam ya, yang terkenal bisa kalian dapatkan 1, 2, 3, 4 item gitu ya. Tapi kalau di thrifting di Pasar Senen itu, kalian hanya cuma satu dapat. Ini misalnya tadi siang bilang anak kalian cuma satu, Gap cuma satu, kemudian Gap mungkin juga hoodie juga ada satu gitu. Nggak ini, dan harganya itu memang bervariasi berdasarkan merek juga sih. Kalau yang kayak hoodie itu, kalau dapatin Gap yang vintage itu ya, berdasarkan ini itu lebih mahal, mungkin sekitar 50-an atau sampai 100 ribuan ya. Overall thrifting di Pasar Senen tidak mengecewakan. Saya berhubung saya tidak punya keperluan untuk membeli baju lagi, jadi saya tidak beli karena tidak ada untuk itu. Saya cuman mereview aja ya. Itu bagaimana sih thrifting di Pasar Senen itu. Nanti di video akan datang mungkin saya akan bisa challenge ya. Saya akan challenge dengan budget berapa saya bisa punya bisa membeli baju second hand itu. Tapi juga ada temanya, misalnya untuk baju itu yang dibeli berdasarkan dari Pinterest atau dari season runway di Paris, yang bagaimana yang bisa kita ambil di Senen. Hai friend, gimana video thrifting Pasar Senen saya tadi? Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang ingin thrifting di sana ya. Nantikan thrifting di Pasar Baru ya, yang nanti akan saya review. Banyak yang mengatakan bahwa thrifting di Pasar Baru juga tidak kalah dengan thrifting di Pasar Senen. Barangnya juga bagus-bagus. Kita lihat ya nanti video saya akan datang. Oke. Bye bye and see you again.